Antara sekian banyak tulisan tentang Yesus, hanya 4 yang diakui oleh semua gereja, yaitu Injil Markus yang ditulis sekitar tahun 70-an, Injil Matius dan Injil Lukas yang ditulis sekitar tahun 80-an sampai 90-an, dan Injil Yohanes yang ditulis sekitar tahun 90-an. Jumlah salinan biografi tentang Yesus yang disebut Injil itu melebihi semua salinan tentang siapapun yang hidup pada zaman itu. Bahkan jauh melebihi jumlah salinan biografi tentang kaisar. Apakah ada perbedaan pada salinan-salinan itu? Tentu aja ada, namanya juga disalin dengan tangan. Apakah ada penambahan atau pengurangan di dalam salinan-salinan itu? Mungkin saja terjadi. Bisa aja si penulis awal lupa atau salah menulis sesuatu, lalu ditambahkan atau direvisi oleh si penulis itu sendiri atau oleh para penyalin lainnya. Namun yang pasti, kisah yang tercatat di dalam keempat Injil yang ada di dalam Alkitab diakui, disalin, disebarkan, dan disimpan oleh gereja-gereja yang tersebar di seluruh dunia pada abad pertama. Dari dulu sampai sekarang, banyak orang yang terus meneliti Injil. Banyak orang yang membandingkan teks yang ada pada zaman kita sekarang ini dengan teks yang ada pada zaman dulu. Orang Kristen tidak pernah klaim bahwa Injil adalah buku yang turun gedebuk dari langit, tidak pernah berubah, dan sama di seluruh dunia, padahal kenyataannya tidak begitu. Orang Kristen tidak butuh klaim dusta setinggi langit yang ujung-ujungnya cuma disuruh percaya buta. Jadi, Injil bukan ditulis sebelum adanya gereja-gereja. Injil bukan ditulis atau diubah oleh Paulus, karena Paulus sudah meninggal sebelum Injil ditulis. Dan Injil juga bukan ditulis oleh pemerintahan Romawi. Injil ditulis hanya selang puluhan tahun setelah peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus. Kenapa orang Kristen tidak hafal Injil? Karena orang Kristen disuruh mengerti tanpa perlu menghafal, bukan disuruh menghafal tanpa mengerti. Orang yang menghafal apa yang tidak dia mengerti adalah orang bodoh.